Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semuanya sehat dan bersemangat kan? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu masih KD 3.1. Itu menerapkan konsep pengukuran. Tujuan kita hari ini adalah setelah membaca buku teks, menyimak video, dan bertanya, kalian dapat menjelaskan pengertian besaran turunan, melakukan pengukuran besaran turunan luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Masih ingatkah kalian pelajaran minggu kemarin? Ya, pelajaran minggu kemarin adalah besaran pokok. Tapi masih ingatkah kalian apa saja besaran pokok? Siapa yang masih ingat? Oke. Besaran pokok ada 7. Kemarin kita sudah tahu ya, ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini adalah besaran pokok. Nah, selain besaran pokok, berarti ada besaran apa lagi? Nah, kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Apakah besaran turunan? Besaran turunan adalah semua besaran selain besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Coba kita lihat contohnya. Gambar ini. Berapa luasnya papan tulis ini? Nah, jika menghitung luas, apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, biasanya untuk menghitung luas, kita harus mengetahui dulu panjang dan lebar sebuah benda. Misalkan kali ini adalah papan tulis ini, karena luas dihitung dari panjang kali lebar. Nah, panjang memiliki satuan meter, kemudian lebar memiliki satuan meter. Berarti satuan dari luas adalah meter persegi. Nah, dilihat dari sini, maka meter persegi dilihat dari satuannya, luas memiliki satuan meter persegi. Maka luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran panjang. Besaran panjang dari panjang dan dari lebar, dua-duanya ini adalah besaran pokok panjang. Sehingga luas dengan satuan meter persegi adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran panjang. Oke, dari sini sudahkah kalian tahu arti dari diturunkan dari besaran pokok? Kita sudah ambil contoh tadi, luas diturunkan dari besaran pokok, yaitu dua besaran panjang. Kita lanjutkan. Masih luas. Luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran panjang. Nah, bagaimana menghitung luas benda yang beraturan? Menghitung luas benda yang beraturan dihitung sesuai dengan bentuknya. Masih ingat kan? Berarti kalau segitiga luasnya setengah alas kali tinggi, persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan menghitung luas benda yang tidak beraturan? Bagaimana menghitungnya? Nah, ayo coba kita lakukan. Kalian bisa mencoba melakukan menghitung buku latihan menghitung luas benda tak beraturan dari buku paket halaman 22. Ya. Ada lembar kerja seperti ini di buku paket kalian halaman 22. Kerjakan di selembar kertas berpeta. Ya, ambil daun apa saja, tapi yang muat di lembar kertas berpeta kalian. Sesudah kalian siapkan daun dan kertas peta, kalian letakkan daun di atas kertas, kemudian gambar dengan cara menjiplak dan melukis garis di sekeliling daun ini. Kemudian kalian menghitung luasnya, menghitung luas jumlah peta. Sesudah dilukis garis kelilingnya, daunnya diambil sehingga nanti peta-petanya nampak. Oke, hasil pekerjaan kalian
nanti difoto dan diupload di Google Classroom ya. Nah, menghitung luas benda tak beraturan, bagaimanakah caranya? Nih daunnya tadi ya diambil sehingga nampak petak-petaknya. Sebelumnya kalian harus hitung dengan ini ya, diukur dengan penggaris. Berapa luas satu petak kertas petak yang kalian pakai? Apakah satu petaknya 1 mm, 5 mm, ataukah 1 cm? Karena kadang-kadang buku petak berbeda-beda petaknya, luas petaknya berbeda-beda. Berikutnya, jika lebih dari ini udah di kertas petak, lebih dari setengah petak, ini ya, ini lebih dari setengah petak isinya, maka dihitung 1. Jika kurang dari setengah petak tidak usah dihitung. Ini kurang dari setengah petak tidak usah dihitung. Berikutnya, hitung jumlah petak yang ada di dalam gambar daun. Dengan tadi diingat yang lebih dari setengah petak dihitung 1, yang kurang dari setengah petak tidak usah dihitung. Nah, luas daun adalah jumlah petak di dalam daun kali luas petak. Apakah 1 mm persegi, ataukah 5 mm persegi, ataukah 1 cm persegi. Cara yang kedua dilakukan jika luas daun yang dicari lebih luas dari luas persegi. Jadi ini persegi yang kita buat di luar daun. Jika luas daunnya ini kira-kira lebih besar ya, lebih besar dari sisa-sisa yang tidak di luar daun, maka kita bisa lakukan cara dua ini. Cara kedua ini sama, yaitu kita hitung ya, berapa luas satu petak, apakah 1 mm persegi, ini kurang persegi ya, 5 mm persegi atau 1 cm persegi. Lebih dari setengah petak dihitung 1, kurang dari setengah petak tidak usah dihitung. Selanjutnya, buat garis persegi di luar daun dan hitung jumlah petaknya dengan rumus ini panjang, ini lebar. Di persegi dibuat, kemudian dihitung luasnya, panjang kali lebar. Hitung jumlah petak di luar daun. 1, 2, 3. Ini nggak usah dihitung karena ini kurang dari setengah dan seterusnya. Nah, luas daun adalah jumlah petak persegi panjang ya, jumlah petak persegi panjang yang sudah kita hitung tadi, panjang kali lebar dikurangi jumlah petak di luar daun, dikalikan luas petak, apakah 1 mm persegi, ataukah 5 mm persegi, ataukah 1 cm persegi. Nah, kita akan melanjutkan dengan konversi luas. Masih ingat dengan ini ya? Nah, ini pada konversi luas masih berlaku seperti tangga konversi panjang, cuman karena ini luas, yang satuannya adalah meter persegi, desimeter persegi, ada perseginya, maka setiap turun satu satuan dikalikan 100 dan setiap naik satu satuan dibagi 100. Coba kita latihan ya. 1 meter persegi berapa sentimeter persegi kah? 1 meter persegi berapa sentimeter persegi kah? Nah, karena meter persegi ke sentimeter persegi itu kita lihat turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 tangga, maka dikalikan 100 kali 100, berarti dikali 10.000, maka hasilnya menjadi ini kok 3
Ini 1 harusnya ya, ini harusnya 1. Nah, berikutnya 5 desimeter persegi berapa meter persegi? Nah, desimeter persegi ke meter persegi naik 1 tangga, maka dibagi 100 ya. 50 desimeter persegi sama dengan 50 dibagi 100 berarti 0,5 meter persegi. Ini salah ya tadi ya, ini 1 soalnya, ini harusnya 1 bukan 3 tapi 1. Nah, kita lanjutkan ke besaran berikutnya, yaitu volume. Volume merupakan besaran turunan. Volume diturunkan dari 3 besaran pokok, meter, kubik. Volume benda beraturan dihitung sesuai bentuknya. Nah, nih masih ingat ya. Jadi ini volume kubus, volume tabung, dan seterusnya. Contohnya, berapakah volume kubus dengan sisi 2 cm? Nah, ini kubus, karena volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Maka volume kubus sama dengan S pangkat 3, berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, berarti 6 cm kubik. Kita lanjutkan. Konversi volume. Nah, kalau tadi luas, maka sekarang volume. Setiap naik 1 tangga, maka bilangan asal dibagi 1000. Setiap turun dikali 1000. Oke, kita lihat contoh. Nah, volume itu seringkali kita memakai satuan liter. Contohnya ya, 2500 ml. Berapa liter? Dari mililiter ke liter naiknya hanya 1 tangga. Nih, 1 tangga ya. Maka berarti dibagi 1000. Berarti 2,5 liter. Menghitung volume air cair. Jika di dalam wadah teratur, bisa menggunakan rumus bangun ruang. Contohnya air di bak mandi atau di akuarium. Jika dalam jumlah sedikit, kita bisa menggunakan gelas ukur. Nah, ini adalah gambar gelas ukur. Nah, volume ya cair dapat dibaca pada skala ketinggian sesuai zat di dalam gelas ukur. Sama seperti menggunakan penggaris, maka posisi mata harus sejajar dengan permukaan sehingga akurasi atau ketelitian bisa lebih besar. Gelas ukur memiliki satuan mililiter. Ingat ya, 1 liter itu 1 desimeter kubik. 1 liter 1000 mililiter. 1 mililiter 1 cm kubik. Nah, bagaimana menghitung volume benda yang bentuknya tidak teratur, misalkan sebuah batu? Langkah 1, kita isi gelas ukur dengan air volume tertentu. Misalkan di sini volumenya 150 ml. Berikutnya kita masukkan batunya. Kemudian kita amati volume air dan volume batu. Ternyata di sini menjadi 200 ml. Maka berikutnya kita hitung langkah berikutnya, kita hitung volume batu, yaitu volume kedua dikurangi volume 1, berarti volume batu adalah 50 ml. Nah, cara 2, kita bisa menggunakan gelas berpancur dan gelas ukur. Jadi gelas berpancur ini kita kasih air, ini ya, di bawahnya pancuran. Kemudian batu kita masukkan, maka otomatis air akan tumpah dan tumpahnya masuk ke gelas ukur. Volume air di gelas ukur inilah yang menunjukkan volume batu tersebut.
Nah, kita akan melakukan membeli minuman. Kita praktek menggunakan pengetahuan kita tentang volume. Misalkan kita membeli minuman ini ya, kalian bisa baca soalnya di buku kalian. Bagaimana kita memutuskan membeli botol minuman mana, apakah yang kaleng yang setiap 250 ml itu 2000, ataukah botol besar yang setiap botol 2 liternya adalah 10.000. Nah, berapa volume minuman yang diperoleh dari satu botol dan satu kaleng? Volume satu botol besarnya 2 liter. Volume 6 kaleng itu 6 kali 250 berarti 150 liter. Harga per liternya, botol besar 10.000 per 2 liter berarti per 1 liternya adalah 5.000. Sedangkan kalengnya, harga per kaleng 2.000 per 250 berarti harga 6 kalengnya adalah 6 kali 2000 12.000, maka harga per liternya adalah 8.000. Jadi lebih murah yang botol dibanding yang kaleng. Dilanjutkan lagi, jika membeli minuman segar untuk yang lebih besar, berapa harus disusun anggaran? Jika yang tersedia 50.000, berapa liter minuman yang dapat dibeli? Harga per liter botol besar 5.000, yang per liter kaleng 8.000, anggarannya 50.000. Tentu saja dengan harga ini kita akan membeli yang botol besar sebab harga liternya lebih murah. Nah, dengan uang 50.000 maka yang bisa dibeli ada 10 liter jika kita membelinya adalah yang botol besar. Nah, kita lanjutkan dengan besaran berikutnya, yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran turunan yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan pelarut dan zat pelarut. Kita lihat soal ya. Edo melarutkan 20 gram dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan yang terbentuk? Nah, kita pecahkan. Massa terlarut yang diketahui apa? Massa terlarut dari soal ini yang diketahui adalah massa terlarut dan volume pelarut. Masalahnya apa? Kita akan menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strateginya? Kita akan menggunakan kesamaan ini. Bagaimana caranya? Kita lihat rumusnya. Konsentrasi adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Ini hitungannya ya, jadi dapatnya adalah 10 gram per liter. Kita bisa latihan soal lagi. Jika ibu melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air, berapa konsentrasi larutan garam yang terjadi? Nah, kita lihat massanya di cup ini diketahui ya, 5 gram. Volumenya 250 ml. Ingat, 1 liter adalah 1000 ml. Jadi volumenya 250 ml adalah 250 dibagi 1000, jadinya 1/4 liter. Ditanya apa? Ditanya konsentrasi, maka jawabnya konsentrasi sama dengan M per V. 5/1/4. 5 kali ini ya. Ingat ya, ini dibagi, kita ubah kalau dibagi 1/4 maka menjadi 5 kali dengan dibalik 4/1 berarti 20 gram per liter. Kita lanjutkan. Besaran keempat berikutnya, laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan ukuran yang diukur dalam waktu tertentu. Contohnya, Adi menanam jagung.
Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Berapakah laju pertumbuhannya? Pertambahan tinggi, diketahui pertambahan tinggi 60 cm dikurangi 20 cm adalah 40 cm. Waktunya 10 hari. Ditanya laju pertumbuhan berapa? Laju pertumbuhan adalah 60 dikurangi 20 cm selama 10 hari, berarti 4 cm per hari. Coba kita bisa latihan lagi nih. Ani menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran dikecambah 2 cm. Selang 5 hari kemudian ternyata menjadi 8 cm. Berapa laju pertumbuhannya? Kita lihat. Pertambahan tingginya 8 dari 2 cm. Berarti 4 cm. Waktunya adalah 5 hari. Yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan, yaitu pertambahan tinggi per selang waktu. Berarti 4 cm per 5 hari. Nah, kita buat menjadi lebih mudah nih, kita kalikan 2, kita kalikan 2 sehingga bisa menjadi desimal, yaitu 0,8 cm per hari. Nah, besaran turunan apa sajakah yang sudah kita pelajari? Oke, kita sudah belajar besaran turunan luas dengan satuan meter persegi. Merupakan besaran turunan berasal dari 2 besaran panjang. Volume dengan satuan meter kubik diturunkan dari 3 besaran panjang. Konsentrasi larutan gram per liter diturunkan dari besaran massa dan volume. Laju pertumbuhan cm per hari diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Apakah hanya ini saja besaran turunan? Tentu saja tidak, masih banyak sekali besaran turunan yang lain, diantaranya lajuan dan denyut jantung dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Nah, tugas kalian di rumah adalah kalian bisa membuat tabel seperti ini, kemudian kalian tambahkan lagi paling tidak 2 besaran turunan ini, kemudian cari tahu apakah satuannya dan diturunkan dari besaran apa. Tidak hanya 2 ini ya, kalian bisa menambahkan lebih dari ini. Tulis di buku catatan dan upload di Google Classroom. Nah, alhamdulillah selesai pelajaran hari ini. Jangan lupa presensi, upload tugas, catatan, dan kuis di Google Classroom ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai.